Hai sahabat, perkenalkan nama saya Nazri Ilham dengan NIM 6670220089. Di sini saya akan membahas mengenai komparasi ekonomi politik di Indonesia dan Rusia, yang nantinya Nazri akan membahas mengenai perbandingan konstitusi negara Indonesia dan Rusia, dan juga membahas mengenai perbandingan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di antara kedua negara tersebut. Sebelum memasuki ke perbandingan dan perbedaan, faktanya Rusia dan Indonesia ini memiliki kesamaan, yaitu berupa kekayaan alam yang sangat melimpah, di mana negara Rusia memiliki kekayaan alam seperti gas alam, minyak mentah, batu bara, nikel, tembaga, kobait, palladium dan platinum, serta emas dan berlian. Dan Indonesia pun tidak kalah dengan Rusia yang memiliki banyak sekali kekayaan alam yang berupa batu bara, nikel, tembaga, timah, emas, bauksit, sawit, dan komoditas pertanian lainnya. Adapun perbandingan konstitusi di antara kedua negara tersebut, pertama mengenai bentuk negara. Negara Rusia menganut bentuk negara federal. Karena itu negara Rusia disebut sebagai The Russian Federation. Dalam konstitusinya juga dinamai dengan Russia are equal Poland. Berbeda halnya dengan negara Indonesia, pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, dalam Undang-Undang NRI 1945 secara tegas disebutkan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan yang kedua mengenai sistem pemerintahan. Negara Rusia menganut sistem pemerintahan semi presidensial. Hal tersebut dikarenakan dalam konstitusi Rusia, presiden dalam menjalankan tugas dibantu oleh Perdana Menteri. Tidak jauh berbeda dengan negara Rusia, Indonesia juga menganut sistem pemerintahan presidensial murni. Sistem pemerintahan presidensial ini berarti presiden memiliki kedudukan sebagai eksekutif yang memiliki kekuasaan sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Dan yang ketiga yaitu mengenai wewenang lembaga Mahkamah Konstitusi di antara kedua negara tersebut. Mahkamah Konstitusi RI memiliki wewenang untuk memutuskan pembubaran partai politik dan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Berbeda halnya dengan MK Federasi Rusia yang memiliki wewenang tegas untuk menerima pengaduan tentang pelanggaran hak-hak konstitusional dan memutuskan konstitusional perjanjian antar badan pemerintah negara Rusia dan memutuskan tindakan normatif pejabat negara Rusia. Adapun perbandingan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di antara kedua negara tersebut, yaitu terdapat 3 faktor. Yang pertama, faktor sosial dan populasi, yang kedua, faktor ekonomi dan perdagangan, dan yang ketiga, faktor pemerintahan dan politik. Pada faktor sosial dan populasi, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara yang memiliki luas wilayah 1,9 juta km persegi dan memiliki pulau 17.000 pulau lebih, dan di mana 6.000 pulau diantaranya dihuni. Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 2074,200 juta jiwa yang mengalami peningkatan 0,96% dibandingkan dengan pada tahun 2021. Indonesia juga memiliki persentase kemiskinan pada tahun 2002 sebesar 9,57% dan juga tingkat pengangguran sebesar 5,86%. Lain halnya dengan negara Rusia yang merupakan sebuah negara yang terletak di perbatasan Samudra Pasifik Utara dan Eropa Timur yang memiliki luas wilayah 17.098,247 km persegi, yang dimana ukuran ini 9 kali lipat dari wilayah Indonesia. Populasi di negara Rusia tercatat lebih dari 145,6 juta penduduk. Dan tingkat kemiskinan di negara Rusia ini mencapai 10,5% dan tingkat pengangguran di Rusia mencapai 5,9%. Dan faktor yang kedua yaitu ekonomi dan perdagangan. Di Indonesia, Gross Domestic Production atau GDP dalam jumlah produk domestik bruto pada tahun 2022 mencapai 1.200 miliar US dollar dan nilai ekspor Indonesia pada tahun 2022 mencapai 291.979,1 juta dan laju inflasi di Indonesia meningkat pesat dari tahun 2021 ke tahun 2022 yang mencapai 51%, dan secara keseluruhan rata-rata persentase kenaikan upah berkisar 0,5% sampai dengan 2% setiap periode. Sedangkan di Rusia, pertumbuhan GDP per tahun 2020 mencapai 4,50% dan perdagangan internasional di Rusia melalui ekspor dan impor meningkat 72%.
dan tingkatan inflasi di Rusia turun menjadi 10% pada Februari 2023. Tingkatan upah kerja di Rusia pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,6% setiap periode. Dan masuk ke faktor yang ketiga, yaitu faktor pemerintahan dan politik. Bentuk pemerintahan di Indonesia merupakan pemerintahan presidensial, dan iklim politik di Indonesia menggunakan sistem demokrasi, dan hubungan luar negeri Indonesia bekerjasama dengan negara lain dan terdaftar di berbagai organisasi sebagai anggota seperti dalam organisasi ASEAN, PBB, APES, GNB, dan OKI. Sedangkan Rusia yaitu negara berbentuk federal dan sistem hukum presidensial, dan juga kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh Majelis Federal, dan hubungan luar negeri negara bekerja sama dengan negara lain dan terdaftar sebagai anggota di beberapa negara seperti SCO, CSTO, dan CIS.